kita juga ingin mendukung upaya-upaya untuk memajukan tadi cagar budaya, museum tsunami. Saya kira mungkin kita juga perlu mengupgrade lagi bagaimana museum tsunami kita ini bukan hanya cerita tentang peristiwa tsunami, tapi mungkin bisa menjadi lebih saintifik dengan grafik-grafik, bagaimana juga menggunakan teknologi AI atau semacam itu, atau ada imersifnya atau digital ya, supaya lebih menarik lagi masyarakat untuk datang dan melihat dan keluar dari situ tahu bagaimana tsunami itu dan membandingkannya dengan kejadian-kejadian di berbagai tempat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita tahu bahwa kekayaan budaya yang besar ini termasuk dari Aceh juga sudah diakui oleh UNESCO. Kalau Aceh ini Tari Saman telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia, intangible heritage, cultural heritage. 1 dari 16 ya dari Aceh. Kemudian jadi yang selain itu adalah Memory of the World, yaitu manuskrip hikayat Aceh dan peringatan internasional Hari Lahir Laksamana Kemalahayati 1 Januari 1550. Jadi kita juga akan lebih banyak lagi ke depan untuk menginskripsikan warisan-warisan budaya kita yang sebenarnya sangat banyak, terlalu banyak sebetulnya. Yang tidak sanggup itu UNESCO-nya mencatatkannya sebenarnya. Mereka tidak punya SDM-nya. Jadi akhirnya setiap negara dibatasi. Nah, kita baru 16 yang terakhir kemarin ini adalah Riok Ponorogo, Kebaya, dan juga Musik Kolintang. Saya kira banyak sekali untuk warisan budaya tak benda. Indonesia saja di tingkat nasional ada 2.213. Tapi potensinya mungkin puluhan ribu. Ya, dan ini yang menurut saya perlu kita percepat. Mudah-mudahan ke depan kita semakin mengapresiasi budaya kita sendiri, dan upaya untuk mengapresiasi itu memang harus ada literasi tadi. Karena kalau tidak kita hanya melihat, karena tidak ada ceritanya, tidak ada latar belakangnya, dan ini yang